Sebetulnya bisa, karena kita belum bisa saja caranya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ya. Salah satu tanda, salah satu alamat min alamatil i'timadi. Kita maknai pesantren dulu ya. Min alamatil i'timadi iku setengah saking pira-pira tetengere tetanggenan. Tetanggenan itu berpegangan. Ala akmali ing atase ngamal nuksonur roja utawi kurangi pengarep-arep maring Allah inda wujudi zalali nalikane tumurune pira-pira kesalahan. Zala artinya kepleset. Artinya apa? Logikanya orang salah tuh mestinya nggak sengaja kebanyakan, jadi kepleset. Inda wujudi zalali ing dalem nalikane anane atau wujude pira-pira kepleset atau pira-pira kesalahan atau maksiat. Uraian singkatnya, salah satu tanda orang itu terlalu percaya diri dengan amal-amalnya, terlalu berpegangan, terlalu pede dengan tingkah lakunya, perbuatan-perbuatan baiknya adalah berkurangnya rasa rojak, rasa harap kepada Allah ketika timbul suatu dosa atau kesalahan. Maksudnya bagaimana? Walaupun manusia biasa pasti akan punya kesalahan, tapi kesalahan sebesar apapun jangan sampai membuat kita terputus harap dari Allah. Artinya jangan sampai punya perasaan, aduh, aku dosaku wis akeh rami. Dosa saya udah banyak sekali, jadi kalau tobat saya nggak bisa lah ini, paling nggak diterima. Kalau gitu lanjut aja lah, gas. Nah, jadi semakin jauh dari Allah gitu loh. Nah, ketika orang punya kesalahan sehingga dia rasa harapnya kepada Allah itu berkurang, itu maknanya orang itu terlalu yakin dengan amalnya, terlalu mengandalkan amalnya bahwa amalnya itu bisa menyelamatkannya, kan begitu. Ya secara syariat mungkin ya pahamannya seperti itu. Orang kalau ibadahnya banyak, sholatnya banyak, ngajinya banyak, pahalanya banyak, sehingga dia masuk surga. Kan seperti itu. Tetapi kan dia lupa bahwa hakikatnya nggak seperti itu. Karena dalam hadis Nabi itu kan ada bahwa tidak ada seorang itu masuk surga dengan amalnya. Illa antaghabanat illa ataghammadani ya Allah bi rahmatihi, ya kata Nabi. Orang itu tidak masuk surga karena amalnya tetap, kecuali kalau dihinggapi rahmat Allah, kecuali atas rahmat Allah. Sahabat bertanya, ya engkau juga ya Nabi? Iya, termasuk saya. Termasuk saya ini masuk surga gara-gara rahmat Allah, bukan gara-gara saya rajin sholat walaupun sampai bengkak-bengkak kaki saya. Mananya apa itu? Salah satu bahwa Allah itu zat yang betul-betul sangat berkuasa. Allah, Mas Luraji, alhamdulillah Pak Ketua hadir. Salam kenal. Nah, artinya apa? Jangan sampai kehebatan amal kita itu seakan-akan mampu mengendalikan kudrat dan iradat Allah. Saya sudah taat nih, saya sudah baik nih, saya harus masuk surga. Ya Allah, kalau enggak, awas. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkan perasaan itu, bahwa Allah itu kudrat dan iradatnya itu sangat maksimal, tidak terkendalikan dengan kebaikan kita sebaik apapun kita. Artinya kebaikan kita sebaik apapun kita itu tidak akan bisa membeli rahmat Allah, tidak akan bisa membeli surga Allah. Jadi murni surga itu kehendak Allah ataupun rahmat Allah. Nah kok kita taat, kita sampai-sampai sebagaimana ya, kita melaksanakan perintah. Ini kan bicara hakikat. Nah kalau kita masih punya pandangan saya masuk surga karena amal saya, kalau enggak itu ya iman kita ya kebalikan seperti itu. Nah ini tidak masalah seperti itu. Bisa menjadi masalah kalau sampai Anda kalau sudah merasa baik seakan-akan bisa mendikte Allah, pokoknya harus saya masuk surga, kalau saya tidak masuk surga Allah bohong, misalnya seperti itu. Padahal nanti Allah kan bisa saja menyebabkan menuntut Anda dengan kesalahan yang kecil tapi sama Allah nggak diampuni sehingga Anda tidak bisa masuk surga, kan seperti itu. Jadi kalimat singkat atau hikam atau hikmah pertama dari Ibnu Athaillah ini
Perlu kita tekankan kenapa sih masuk hikmah pertama, pasal pertama min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi salah satu tanda, salah satu ciri-ciri bahwa seseorang itu berpegang teguh, merasa yakin, terlalu pede dengan amalnya adalah ketika seseorang tersebut berkurang rasa harapnya kepada Allah ketika muncul sebuah perilaku dosa. Ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan sehingga dia merasa tak terampuni lah masa sehingga dia putus asa, itu justru dosa yang terbesar. Ini yang request baru hadir. Seperti itu. Nah, kita baca sarahnya. Komentar dari Ibnu Abbad. Yang kita baca. Qala Ibnu Abbad. Nah, Ibnu Abbad menguraikan yang tadi saya sampaikan itu kan gambaran saya, sarah saya istilahnya. Ibnu Abbad komentarnya, saya berkata, al-i'timadu 'ala Allah taala natul arifin al-muwahhidin. Ya, al-i'timadu utawi tetanggenan, al-i'timadu utawi berpegangan Allah ing atase Allah kepada Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Iku natul arifina. Ciri-cirine wong kang arifin, wong kang makrifat, wong kang paham. Al-muwahhidina kang padha nyawijekake, kang pada mengesahkan Allah. Wal i'timadu utawi tetanggenan ala ghori ing atase sakliyane Allah. Wal i'timadu utawi tetangginan atau merasa yakin ala ghori ing atase sakliyane Allah kepada selain Allah iku wasful jahilina, sifate pira-pira wong kang bodho. Al-ghafilina kang padha lale. Al-ghafilina kang padha lale, bahasa Indonesia, bahasa Jawane apa? Ya lale. Lali bahasa Jawane. Wasful jahilin. Jadi Ibnu Abbad mengatakan sama tadi. Jadi orang kalau yakin berpegangan tentang kekuasaan Allah itu sifat-sifat orang yang makrifat, orang yang arifin. Al-muwahhidin yang mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Allah itu tunggal, satu, ora ono kancane. Seperti itu. Dan pasti dia maksimal kekuasaannya, bisa berbuat apa sekendaknya, tidak ada yang membatasi. Artinya kuasa Allah itu tidak kita batasi, tidak tersandar dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ketaatan itu sehebat apapun kita, kalau Allah nggak ridho, ya kan? Kan ketaatan itu kan ukuran kita menilainya. Ya kalau Allah ternyata nggak nilai, nggak ridho, nggak lulus. Itu kan perasaanmu aja sampai sah, sempurna ibadah, itu kan perasaan Anda. Nah kalau nggak sesuai dengan kriteria Allah, yang Allah, seperti itu. Nah seperti itu. Nah kalau orang masih punya iktimat, mempunyai keyakinan, mempunyai kepedean terhadap selain Allah, merasa dengan amalnya akan selamat dan sebagainya, berarti dia bodoh. Bodoh maksudnya bodoh ya nggak bodoh kali, tapi bodoh karena apa? Dia melupakan kuasa Allah. Al-ghafilin, dan dia lalai. Kainam mangkana dzalikal ghairu. Apapun kainama. Kainama iku mana nih kainama. Kainama kana ndindine utawi kainama ndindine anane perkara ndindine kana ana apa zalikal ghairu mengkono-mengkono perkara kang liya. Artinya apa? Kainama kana zalikal ghairu itu kalau dimaknani pesantren agak susah. Kainama kana iku ndindine apa anane kana ana apa zalikal ghairu mengkono-mengkono perkara kang liya. Maksudnya berwujud apapun itu. Jadi yang dia membuat pede, membuat yakin dia baik, dia bisa selamat itu apapun ceritanya itu. Nah, hatta ulumuhum, sehingga iku pira-pira ilmune jahilin ghafilin wa a'malum lan pira-pira amale jahilin ghafilin wa ahwaluhum lan pira-pira tingkae atau perilakuane jahilin ghafilin. Jadi apapun itu yang mereka banggakan, walaupun memang kenyataannya sebuah kebaikan, tetapi kalau dibanggakan yaitu akan mengkikis, akan menyaingi ya,
kekuasaan Allah. Seperti itu. Fa amal arifuna al muwahhiduna fa innahum ala bisatil qurbi wal musahadah. Ya. Ya. Amal arifuna anapun utawi pira-pira wong kang arif, pira-pira wong kang makrifat, pira-pira wong kang ngerti al muwahhiduna kang padha nyawijake kabeh. Adapun orang-orang yang arif, yang meyakini mengesahkan Allah, iku fa innahum. Dari amma itu pasti ada fa-nya. Ini sekaligus kita sepil tentang ilmu nahwu. Kalau ada amma, di belakangnya khobarnya harus ada fa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Ya. Pokoknya ada amma, belakangnya ada fa. Amal arifuna anapun utawi pira-pira wong kang arif, wong kang makrifat, wong kang ngerti, wong kang paham dengan paham sejati, al muwahhiduna kang nyawijake kabeh. Iku fa innahum mangka tamasudune al arifun al muwahhidun iku ala bisatil qurbi. Tetap ing atase lemeke ngeparek. Itu dia akan tetap akan istiqomah di dalam tikar pendekatan. Dia akan selalu mendekat yang diperumpamakan tikar. Itu bahasa majasnya. Ala bisatil qurbi. Alwal musahadati lan ningali. Fa innahum ala bisatil qurbi sadati naziruna fa innahum iku ala bisatil qurbi naziruna tur kang ningali kabeh ila rabbihim maring pangerane wahidun al arifun al muwahhidun. Jadi orang-orang yang arif itu mereka senantiasa akan memandang segala yang terjadi itu memang Allah yang berperan 100% atas kehendak Allah semua, begitu, bukan atas kemauan kita sendiri. Artinya menafikan dirinya sendiri, artinya mengenolkan dirinya sendiri. Oh, saya ini kalau nggak digerakkan Allah, ya mana bisa sholat. Saya kalau nggak digerakkan Allah, mana bisa ngaji dan sebagainya. Jadi menganggap apa yang timbul dari dirinya itu dianggap nol. Ini ya Allah lah yang kerjakan, Allah lah yang menggerakkan, seperti itu. Fa'alul lima yurid, ya ayatnya. Fanuna turiku kang podo sirno kabeh an anfusihim. Dia merasa fana. Jadi istilah fana dalam istilah tasawuf, ada istilah fana itu yaitu mengenolkan diri sendiri. Fana itu jangan rusak. Sirno fanuna podo sirno sapa al arifun al muwahhidun an anfusihim, saking awak dhewe ini al arifun al muwahhidun. Dia sudah menganggap dirinya itu sudah ada. Yang hakikatnya ada itu Allah. Makanya apa yang timbul dari dirinya, kebaikan-kebaikan itu ya dia nggak mengakuinya. Ini kehendak Allah. Siapa Anda baik Pak? Enggak lah. Seperti itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fa idza waqa'u fi zalatin asabathum au asabathum ghaflah. Fa idza waqa'u mongko nalikane tumiba sapa al arifun al muwahhidun fi zalatin ing dalem luput, zalah, luput, kesalahan. Arti zalah itu kepleset, arti sesungguhnya, arti bahasanya. Tetapi kalau dalam bahasa tasawuf yang diartikan kepleset itu ya kesalahan. Artinya kalau orang itu mestinya jangan salah terus, kepleset kan nggak boleh terus. Kalau salah terus ya kepleset terus berarti ya keterlaluan. Au asabathum utawa ngenani ing arifun al muwahhidun apa ghaflatun lale. Ghaflatun itu sebetulnya artinya bukan lali itu kan lupa, lalai sebetulnya, teledor. Nah, ghaflah itu teledor. Mestinya tadi sholat kok malah ngelantur, ngomong-ngomong malah jalan-jalan, itu lalai. Tapi kalau mestinya tadi sholat karena dia tertidur, itu bukan lalai, karena tidur atau lupa. Oh iya, ternyata sudah selesai sholat. Nah, seperti itu lupa. Lalai sama lali beda ya. Tapi kadang dibuat sama. Mana tadi? Fa idza waqa'u fi zatin aw asabat ghaflatun sahidu. Mongko jawab idza. Sahidu mongko nyekseni, mongko weruh, mongko nampak ya. Mongko meyakini. Nah, makna mirip. Sahidu mongko nyeksekake sapa al arifun al wahidun tasrifal haqi ing
oleh nasrib Allah kang hak. Nasrib itu mengarahkan, merintah, ya. Tasrifal haqi oleh nasaruf, pakai dari bahasa kita basis tasaruf, jadi bahasa tasaruf, mengerjakan, menasarufkan, membelanjakan. Artinya tasrifal haqi oleh ngatur Gusti Allah kang moho hakak. Ini dari makna pesan di artinya merintai. Wa tasrifal haqi oleh merintai Allah kang asmo hak ta'ala, lahum ta'ala mahlur sapa Allah, lahum maring al arifun al muwahhidun. Jadi ketika muncul kesalahan, keluputan, yaitu memang karena Allah sudah arahkan kita, Allah jongkrok nih, Allah plesetkan kita. Macam kita sebenarnya jalan baik-baik, tapi sama Allah iseng dijorok nih, kan seperti itu. Ya kita kepleset, kita salah. Ilustrasi seperti itulah. Macam kita main sama anak-anak kita, kan sebetulnya anak kita nggak ngapa-ngapa, tapi kadang kita cubit, kita dorong sehingga dia jatuh, nanti nangis, seperti itu. Nah, itu perumpamaan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian sahidu tasrifal haqqi ta'ala wajiryana qadaihi lan lumakune qadai Allah, ketetapannya Allah alaihi mengatasi al arifun al wahidun. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung balik, oh, ya Allah, kenapa kok aku mbok ngene iki? Kok saya engkau dorong sehingga saya berbuat salah, sehingga saya terpleset kepada dosa. Nah, langsung tak istighfar. Jadi ilustrasi seperti itu gambarannya biar kita mudah paham. Kama annahum kaya temen setuhune al arifun al ghafil iku idza sadarat. Kama annahum kaya oleh temen setuhune al arifun al muwahhidun iku idza sadarat, nalikane metu, nalikane timbul anhum saking al arifun al muwahhidun apa taatun taat, aulaha utawa pertelo alaihim ing atase al arifun al muwahhidun apa laikun perkara kang pertelo min yaqadatin nyatane, menyakodatin saking eling, nyatane saking eling, lam yashhadu mongko ora nekseni, ora nganggep sapa al arifun al muwahhidun bidzalika ing dalem mengkono-mengkono sadarat anhum ta'ah angfusahum ing awak dhewe ne al arifun al muwahhidun. Jadi sebagaimana ketika mereka dalam arti orang-orang arif al-wahid al-muwahhidun al-arifun tadi. Nah, sebagaimana ketika muncul dari diri mereka sebuah ketaatan atau sebuah sifat yang baik, ya, sadar mereka nggak lalai, maka dia nggak menganggap bahwa itu memang perilaku dia sendiri, ya karena pertolongan Allah. Berarti dia tidak akan ujub, takabur, sombong, itu tidak ada. Karena dia taat itu ya karena campur tangan Allah, ditakdirkan sebagai orang taat. Karena kodoknya ketentuan Allah tadi. Tadi kan dikatakan wa tasrifal haqqi ta'ala lahum bajir yani qadahi alaihim. Jadi setiap kesalahan yang muncul itu ya karena sudah Allah gariskan, sudah ditakdirkan Allah juga, makanya ya cepat-cepat balik. Sebagaimana dia menganggap bahwa ketika muncul ketaatan, kebaikan, apapun itu yang sifatnya baik, mereka tidak meyakini bahwa itu muncul dari dirinya sendiri. Walam yaraulan ora ningali sapa al arifun al muwahhidun fiha indalem yaqadhah, dan dia tidak menganggap, tidak meyakini, tidak melihat apa yang timbul darinya sebuah kesadaran kebaikan itu, ya. Haulahum ing haula wala quwata, haulahum ing dayane al arifun al muwahhidun. Haula itu kemarin kita terjemahkan daya sumingkir saking maksiat, ya. Nah, dia bukan daya dia untuk menolak kejahatan, wala quwata ora kekuatan yang kelakoni ketaatane al arifun al muwahhidun. Jadi semua yang terjadi dia berbuat baik itu bukan berarti dia hebat, dia bisa menghindari kejahatan atau dia kuat melakukan sebuah ketaatan. Jadi meyakini semua campur tangan Allah. Idza li'anna sabiqo ila qulubihim
Nah, li annasabi karena temen sedene kang dingin yang dulu yang sudah masuk ila qulubi maring pira-pira atine al arifun al muwahhidun iku la zikru rabbihim. Ya, iku zikru rabbihim. Eling pengirane al arifun al muwahhidun. Karena yang sudah terlanjur masuk di dalam hatinya itu adalah dia sadar, dia ingat terhadap Tuhannya. Jadi apapun yang terjadi itu langsung makjelek, langsung oh Gusti Allah yang berkehendak seperti itu. Oh sudah seperti itu. Jadi apapun yang menimpa itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan ada orang itu kan santai betul. Mau susah mau senang alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Karena dia sudah meyakini dia ada fana. Jadi sudah perilaku dari yang timbul dari dirinya dan sebagainya seperti itu. Kalau orang kagetan, nah itu seperti itu. Kalau ada orang kagetan itu berarti maknanya ya dia tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya tinggi orang tak akan kagetan. Oh dia nggak kagetan. Oh gitu. Oh ao terus. Nah kiai khos itu kan tengok pembawaannya pasti santai, nggak ngamuan dan sebagainya. Ada masalah oh gitu kan. Oh, Allah berkehendak seperti itu. Oh Allah mengendaki seperti itu. Oh ternyata Allah maunya seperti itu. Oh ternyata kita nggak direstui. Nah, oh gagal. Oh ternyata Allah nggak meridhoi kita harus jadi dan lain sebagainya seperti itu. Dima fa'anfusuhum mutmainnatun tahta jiryani akdarihi. Fa'anfusuhum mongko utawi awake al arifun al muwahhidun nafsu-nafsunya. Fa'anfusuhum mongko utawi nafsune boleh kalau namanya nafsune atau al arifun al muwahhidun iku mutmainnatun kang mutmain dengan kehendak Allah. Ya. Mengalir mengikuti takdir. Mengalir menjemput takdir, mengalir mengikuti takdir seperti itu. Kalau misalkan ada arus air yang sangat kuat, oh kita lawan ya kita habis tenaga, kita tenggelam. Makanya teorinya ketika kita dalam arus yang kuat, misalkan ada sungai dan sebagainya itu, teorinya biar selamat itu jangan ngelawan arus, ngikut aja sambil kita cari pegangan pelan-pelan, nanti selamat. Nah, takdir seperti itu. Kalau takdir itu nggak sesuai dengan kehendak kita, jangan kita lawan kuat-kuat, remuk kita. Ikuti pelan-pelan, terima, ditata hatinya sehingga kita bisa merasa nyaman. Kalau ternyata takdir itu kita nggak nyaman. Ini tata ciri dari wa qulubuhum utawi pira-pira atine al arifun al muwahhidun iku sakinatun kang anteng bima kelawan perkara laha kang pertela apa ma laha maring qulubuhum min awarihi saking pira-pira nuri Allah. Dan hati-hati mereka itu sudah merasa tenang, merasa nyaman dengan apa yang telah Allah berikan. Wala farqa indahum wala farqa lan ora ana perbedaan iku maujud indalem mungki al arifun al muwahhidun bainal halaini ing dalam antara tingkah loro. Artinya ya tidak ada perbedaan apakah baik dan buruk. Li annahum karena tamustina al arifun ala muwahhidun iku gharikiyun. Pira-pira kang kerem fi bihari tauhid ing dalam segarane tauhid, karena mereka sudah merasa tenggelam di samudra tauhid, sudah tenggelam. Pokoknya tauhidnya itu sudah sangat mentok. Jadi apapun yang terjadi itu ya nampak Allah saja, nggak ada campur tangan makhluk. Jadi apapun baik dan buruk ya apik kabeh. Wong itu kehendak Gusti Allah. Itu kehendaknya Allah yang Maha Kuasa, yang paling kuasa dan tetap kuasa. Apapun yang terjadi ya tetap yes. Oh alhamdulillah. Qastistawa teman-teman podo apa khaufuhum waddine al arifun al muwahhidun warajahum lan pengarep-ngarepe
al-arifun al-muwahhidun. Jadi mereka khauf dan rojanya tetap sama, optimis dan khawatir nanti saya nggak selamat dan sebagainya. Bala yang kusum mengko ora kurang min khaufihim saking wedine al-arifun al-muwahhidun apa ma perkara yastanibu nahu kang ngedoi sapa al-arif wa mahidun hu ing ma minal isyani saking maksiat. Jadi walaupun walaupun fala tidak akan ada kurang ya, tidak ada kurang rasa takutnya terhadap apa-apa maksiat yang telah dia tinggalkan. Walaupun dia sudah meninggalkan maksiat, dia tetap masih takut kepada Allah, nggak merasa aman. Oh, aku nggak tahu maksiat, tapi aku aman lah, surga pasti ya, nggak tetap pedih, tetap takut kalau nanti ternyata dilemparkan neraka juga. Walaupun dia nggak maksiat. Wala yazitulan ora tambah, firojaim dalam pengarap-ngarap al-arif wa muwahhidun apa ma perkara. Wala yazitulan ora nambahi. Firojai dalam pengarap-ngarepe al-muwahhidun al-arifun al-muwahhidun apa ma perkara yatuna kang nglakoni sapa al-arifun di kelawan ma minal ihsani nyatane pira-pira kebagusan. Jadi walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan dia nggak merasa sudah aman, pasti maksudnya nggak merasa aman juga. Jadi tetap mengharap ya Allah lebone swarga ya Allah neraka panas. Seperti itu panas, neraka panas. Walaupun dia sudah bagus, sinyalnya ngelek, kok ngelek nih kuotanya boleh. Waduh, kacau nih. Ya, oh tadi pas telepon tadi paling. Jadi, ya tadi pas ada telepon masuk, ada miss call orang tua, nanti telepon balik. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Kesimpulannya, salah satu ketika orang itu pede terhadap amalnya adalah mereka akan merasa kurang rasa harapnya kepada Allah ketika muncul perilaku kesalahan yang timbul pada diri mereka. Kalau orang tauhidnya kuat, dia merasa baik atau merasa salah itu tetap merasa baik, dia tidak akan merasa aman, pasti masuk surga. Dia sudah melakukan meninggalkan kejahatan, dia tidak mengurangi rasa takutnya kepada Allah. Dia tetap takut kepada Allah walaupun dia sudah tidak berbuat jahat. Mungkin demikian, semoga bermanfaat pertemuan pertama. Nah, ini nanti disambung untuk sementara seminggu sekali dulu. Biar kita bisa ngejaz dulu. Nanti setiap malam Rabu ngaji hikam jam 8. Nanti kalau ada perubahan jadwal, ada penambahan, kami informasikan. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengambil keberkahan, tunggu postingan ulang pengajian malam ini. Nanti kita sertakan redaksi Arabnya. Bagi yang pernah ngaji di pesantren, itu ya dia bisa dibaca lagi sesuai dengan apa yang saya baca tadi. Kalau ada kesalahan dalam pemaknaan, terkip, nahwu dan sebagainya, nah itu biasa. Maksudnya biasa ya biasanya saya karena saya banyak salah. Kalau orang lain ya nggak biasa. Mungkin ya ada kesalahan, terkip dan sebagainya, ya bisa diluruskan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.